Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Remigius Tanu, semester 2A, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Saya akan memaparkan materi tentang katekese umat. Ada 3 bagian besar dalam katekese umat, yakni yang pertama, sejarah dan pengertian katekese umat. Yang kedua, tujuan katekese umat. Dan yang ketiga, proses katekese umat. Kita mulai dari yang pertama, sejarah katekese umat. Ada 4, yaitu yang pertama, PKKI 1 tahun 1977, muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. Yang kedua, PKKI 2 tahun 1980, kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PKKI 1 agar lebih operasional. Yang ketiga, PKKI 3 tahun 1984, pembinaan pembina katekese umat. Dan yang keempat, PKKI 4 tahun 2004 masih berbicara tentang katekese. PKKI 2 menghasilkan rumusan katekese sebagai berikut. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antar anggota umat atau kelompok. Yang kedua, dalam katekese umat, kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita, dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi juga, pola hidup kelompok, baik di kelompok basis, sekolah, maupun perguruan tinggi. Katekese umat sering disebut juga katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau fasilitator. Yang pertama, menciptakan suasana komunikatif. Yang kedua, membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Yang pertama, sikap saling menghargai dan mendengarkan. Dan yang kedua, suasana penuh keterbukaan. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat. Tujuan itu antara lain yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih dan hidup Kristiani kita semakin dikukuhkan. Yang keempat, semakin bersatu dalam Kristus, semakin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja setempat dan mengokohkan gereja setempat. Yang kelima, sanggup memberikan kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Yang kedua, tujuan katekese umat. Tujuan katekese umat yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari seiman
atau mengandalkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaah Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma-karisma pribadi untuk melayani sesama. Yang ketiga, proses katekese umat. Langkah yang pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Katekese umat bertolak dari situasi konkret. Langkah kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Langkah ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Keunggulan katekese umat. Katekese umat disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Sehingga umat menjadi subjek katekese, dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunio, semakin menjadi gereja. Yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata sehingga menjadikan katekese umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Sekian hasil pemaparan materi saya, dan terima kasih.